Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG Guru Tertentu tahun 2024. Perkenalkan, saya Inyoman Madusudana dari LPTK Nusa Cendana dengan NIM 24011921515 dan nomor UKG 202000083625. Saya sebagai guru fisika di SMA Negeri 1 Kuta Selatan. Hari ini Rabu 9 Oktober tahun 2024 akan melaksanakan praktik pembelajaran fisika di kelas 12 dengan topik kapasitas kapasitor. Mohon masukan untuk perbaikan pembelajaran fisika ke depannya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Ayo Chandra. Om Swastiastu. Mohon bantuan Chandra untuk pimpin doa sebelum memulai pembelajaran. Berdoa dimulai. Om Santi 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 Om. Terima kasih Chandra, bisa duduk di tempatnya lagi. Selamat pagi semuanya. Mohon izin ya Bapak mau cek kehadiran terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir temannya hari ini? Ya, tunggu sebentar. Bapak buka sistem dulu. Bapak mau isi daftar hadir terlebih dahulu. Siapa temannya yang tidak hadir hari ini? Ferdi. Ferdi Dimas Reski. Ferdi kemana dia? Ferdi sakit. Ya, terima kasih. Bagaimana kabar kalian? Bapak tahu bahwa kita kan libur 1 minggu, Hari Raya Galungan dan Kuningan. Oh ya, Bapak ucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga kita diberkati kebahagiaan, keselamatan ya. Nah, Bapak mau tanya dulu. Mungkin kan dalam seminggu lalu kita liburan, dan bagaimana perasaan kalian hari ini? Mungkin dari ada 6 emoticon itu, yang mana paling mewakili perasaan kalian hari ini? Yang senyum. Nomor 1. Oke, terus ada yang ini, yang nomor terakhir, nomor 6. Atau ada yang Arya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan bahagia ya. Hari ini kita akan memulai kegiatan pembelajaran, namun Bapak berikan kesepakatan terlebih dahulu ya, kesepakatan kelas. Jadi hari ini kita menggunakan HP dan laptop karena akan mengadakan kegiatan praktikum virtual. Kemudian nanti juga ada kegiatan presentasi. Jadi siapa dari kelompok yang nanti akan presentasi, Bapak akan memberikan poin untuk menjadi poin tambahan dalam penilaian nanti. Gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, Bapak yakin pasti selama seminggu lalu kalian liburan, materi itu sudah banyak mungkin lupa dan sebagainya ya. Nah, untuk itu Bapak ingin menanyakan dulu, seberapa ingatkah kalian dengan materi yang pertemuan sebelumnya? Bapak kasih akan ada game. Mudah-mudahan dengan games ini bisa memancing ingatan kalian apa yang sudah kalian pelajari dalam pertemuan sebelumnya. Kelihatan? Kelihatan ya? Ada 5 clue. Nah, ini jadi saya ingin menggali ingatan kalian atau pemahaman kalian yang materi yang sudah kita pelajari. Jadi ada 5 clue. Pertama, medan listrik di sekitar bola konduktor itu disebut apa? Kata-kata itu coba kamu temukan dalam
beberapa kotak yang berisi kata itu. Wiarte, boleh taruh di depan ya. Nanti kamu tinggal klik Wiarte kalau temennya sudah menemukan, Pak, saya menemukan di salah satu titik itu. Nanti kamu tinggal klik aja. Ada nggak kalian lihat dari 5 clue itu yang ada di kotak di sana, kira-kira? Siapa? Silakan, Dit. Volt. Di mana kata volt itu? Ya, bawah. Ya. Klik kiri. Oke. Tolong diklik di sini, Warte. Mana tadi? Potensial listrik. Satu nih. Oke, temukan lagi kira-kira yang kalian sudah masih ingat. Kayaknya komponen listrik dapat dirangkai secara seri atau ada. Di mana itu? Oke, tolong diklik, Warte. Oke, temukan lagi. Interaksi antar muatan itu disebut dengan gaya apa? Gaya Coulomb. Ada nggak kamu temukan? Wih. Diklik di sana, Wiarte. Bagus, terima kasih, Wiarte. Kamu boleh kembali ke tempat. Oke, jadi apa yang kita sudah pelajari minggu-minggu pertemuan sebelumnya ya, karena kita terpotong libur hari raya itu ada gaya Coulomb, sudah pelajari medan listrik, kemudian medan listrik bola konduktor, terus ada potensial listrik seharusnya tadi ya, ada satuannya volt. Kenapa itu saya ingatkan kembali? Karena beberapa topik itu akan mendukung pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum itu Bapak ingin gali lagi, kan sudah panas atau belum? Nah, sekarang Bapak ingin lebih dalam menggali pengetahuan kalian, kita buka quizzes. Silakan HP-nya tinggal diketikkan quizzes, saya akan berikan kode. Nanti kita akan coba, Bapak akan coba gali ya, pengetahuan awal kalian, dan ini akan menjadi dasar dalam pembagian kelompok nanti. Nah, sambil menunggu Bapak akan buka quizesnya. Kelihatan kodenya? Mungkin yang di belakang kelihatan kodenya? Sambil menunggu, mungkin namanya boleh dipakai nama panggilan kalian yang biasa ya. Ayo siap-siap. Sudah semua? Sudah ya? Sudah semua? Oke, kalau gitu kita cukupkan. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, mudah-mudahan dengan ini bisa memetakan saya untuk melihat pengetahuan awal kalian ya. Nah, Bapak mau kasih ini dulu. Siapa dia? Nah, mungkin dalam perjalanan kalian ke sini melewati tukang servis elektronik. Mungkin ya. Nah, tetapi bukan bapaknya yang menjadi acuan kita. Nah, pernah lihat ini? Pernah lihat ini? Apa itu? Kapasitor. Mungkin project sebelumnya ya, Bapak pernah minta kalian untuk membeli salah satu komponen project running lag gitu ya. Ada salah satu kapasitor. Nah, kemudian mungkin ada yang mau cerita, ada kendala membeli kapasitor. Ya, silakan Bayu, sini boleh maju ke depan. Ceritakan ke teman-teman apa kendala kamu saat membeli kapasitor itu. Oke, jadi kan pas beli kapasitor tuh, saya kan awalnya kurang tahu kan, disuruh beli yang volt berapa, terus Betul, voltasenya berapa? Ke bapak dulu kan. Okay. Nah, pas saya tanya ke bapak tuh, saya nggak nemu yang volt 9 kan. Terus saya coba cari-cari lagi, tapi masih belum ketemu. Terus yang ketemu tuh yang voltnya 50. Terus saya coba gini Pak, buat apa, nyuruh Bella buat nyari juga kan. Nah, akhirnya terus ketemu yang 16 volt. Nah, terus saya nanya ke bapak, gimana kalau yang 16 volt aja? Terus bapak bilang boleh. Oke, terima kasih ceritanya. Nah, dari cerita Bayu ini sebenarnya seberapa penting sih kapasitas kapasitor itu yang harus kita teliti dalam membelinya itu ya? Apa pengaruhnya terhadap komponen? Nah, silakan Bayu, terima kasih banyak. Silakan duduk. Kebetulan Bapak bawa juga. Jadi cerita Bayu itu sebenarnya bingung karena Pak, boleh tidak kita membeli kapasitor yang kapasitasnya tidak sesuai petunjuk praktikum yang akan kita buat. Kapasitor ini kalau kamu lihat di gambar itu ya, ada jenisnya cukup banyak. Yang sebelah kiri dibilangnya kapasitor keramik, boleh dibilang, atau dibilang non polar, dan kapasitor polar. Yang Bapak minta beli itu salah satunya yang polar atau namanya
kapasitor elektrolit. Nah, kenapa dia disebut polar? Karena dia punya kaki gitu ya, kaki yang panjang pendeknya nggak sama. Dia tidak boleh diletakkan secara terbalik. Jadi kalau ketemu kaki positif, ketemu kutub positif, negatif yang negatif. Dari mana kita bisa tahu, Pak? Biasanya di kapasitor itu ada garis-garis nih loh, garis-garis min gitu dia. Oh, itu kaki negatifnya. Nah, kemudian ada bacaan di sana 330 mikrofarad dan dikasih tahu dia dalam 16 volt. Kenapa itu penting? Karena kapasitor ini punya kapasitas penyimpanan yang berbeda-beda. Mungkin dari kalian ada yang tahu fungsi kapasitor ini apa? Apa Nanda? Menyimpan muatan listrik. Nah, hari ini kita akan pelajari ya biar kalian lebih tahu fungsi ini untuk apa begitu. Apa pentingnya komponen ini untuk rangkaian elektronik? Itu ya. Fungsinya kah, karakteristiknya bagaimana? Pak, kalau misalkan semua tempat elektronik nggak jual yang Bapak minta, apakah mungkin kapasitor ini kita bisa rangkai seri dan paralel juga? Sehingga kita bisa irit, atau enggak kita bisa memanfaatkan yang ada. Nah, Bapak akan tampilkan satu video fenomena. Sudah lihat? Kelihatan ya? Ada 3 komponen. Coba lihat baik-baik. Dan kita kasih contoh menggunakan 3 buah LED ya. Nah, sekarang kita coba nyalakan LED tanpa elko. Ya, mari diperhatikan. Teman-teman bisa perhatikan ya. Ya, Ini tanpa elko. ya. Kemudian ini menggunakan elko ukuran kecil dan ini ukuran besar. Nah, apa perbedaannya? Nah, coba saya stop dulu videonya. Bisa kalian amati ya? Ternyata menggunakan elko dan tidak menggunakan elko atau kapasitor itu akan berpengaruh terhadap nyala LED. Nyala LED-nya. Jadi kalau misalkan dia menggunakan elko bagaimana tadi? Dia perlahan, gitu ya. Kalau dia nggak pakai langsung blek-blek. Nah, seberapa penting kita akan belajar ini? Untuk itu kita akan lanjutkan ya. Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, biar lebih jelas. Jadi Bapak harapkan ya dalam pertemuan hari ini gitu ya. Kalian mampu untuk pertama bisa menganalisis karakteristik dan besaran kapasitas kapasitor itu. Apa saja kiranya variabel yang mempengaruhi nilai kapasitasi dari kapasitor. Yang kedua, kalian mampu untuk menganalisis karakteristik rangkaian seri atau paralel dari kapasitor itu. Apakah dengan rangkaian seri paralel itu dapat membuat nilainya menjadi lebih besar atau lebih kecil sesuai dengan kebutuhan komponen elektronik. Dan yang terakhir, saya harapkan nanti kalian mampu menyajikan hasil diskusi ya melalui kegiatan presentasi sehingga pemahaman kalian dan pengalaman belajar hari ini bermakna. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk penilaian Bapak akan sampaikan. Nah, jadi teknik penilaian itu mungkin ini kecil ya, tapi sudah kita lalui. Yang pertama sudah ada asesmen diagnostik melalui kuisis tadi. Kemudian nanti ada juga akan penilaian melalui kegiatan presentasi. Begitu ya. Karena tadi kita sudah melakukan kuisis dan pemetaan kelompok ya. Jadi Bapak harapkan seperti tadi, siapa ya peringkat satunya tadi? Sinta, siapa lagi? Marsha dan Naya. Oke. Kita berdasarkan itu Bapak akan bentuk kelompok ya. Mungkin nanti Dinda, Marsha satu kelompok sama Suke sama Radit itu maju di sini satu tempat duduknya. Kemudian ini juga mepet ke depan ya, nanti tempat duduknya bisa diputar biar satu kelompok terdiri dari 4 orang. Bapak berikan LKPD-nya. Jadi saya sampaikan dulu aktivitas yang pertama. Ini ya, ada 2 aktivitas dalam LKPD itu. Aktivitas pertama, kalian khusus untuk mengamati fenomena dan identifikasi masalah. Sampai kalian merumuskan sebuah hipotesis. Oke, nanti Bapak akan sampaikan secara teknis bagaimana caranya. Yang kedua, praktikum virtual. Aktivitas kedua, praktikum virtual.
Nah, dalam kegiatan praktikum virtual, Bapak berikan untuk membuka laptop ataupun HP yang bisa digunakan untuk membuka simulasi virtual dari penyelidikan kapasitas kapasitor. Bisa kalian tuliskan ya, oh masalahnya. Kalian pasti bisa melihat tuh. Nah, itu dia ya. Nah, untuk permasalahan yang kedua, cerita reflektif. Nah, dari Widyarta. Coba temukan masalahnya. Widyarta mau membeli kapasitor, tapi yang dia butuhkan tidak ada. Terus dia bingung. Disajikan sama pedagangnya yang ada hanya 200 mikrofarad dengan tegangan kapasitasnya 26 volt dan 100 mikrofarad dengan tegangan 12 volt. Apakah dia harus beli? Ataukah dia tidak beli? Ya, terima kasih, Dit. Langsung dituliskan permasalahannya, Dit. Apa masalah yang pertama? Yang masalah pertama itu yang saya gini itu yang kapasitor itu membuat kayak kapasitor itu membuat lampu itu redup secara perlahan Ya. dan dimana jika arus listrik itu diputus, otomatis kapasitor itu dapat menyimpan listrik yang tersisa sehingga itu tidak membuat lampu itu mati secara mendadak. Fenomena 1, fenomena 2 nanti dituliskan juga ya. Ya, Pak. Ini. Kalau kalian merumuskan hipotesis itu berdasarkan rumusan masalah yang kalian ajukan. Nah, permasalahan sekarang kamu harus cek ya di bahan ajar kalian, kapasitor itu variabel apa saja yang mempengaruhi. Lihat baik-baik dalam persamaan ya. C sama dengan ada epsilon 0 atau konstanta dielektrik gitu. Terus ada luas. Luas apa nih, Pak? Luas penampang pelat ini. Terus ada D. D itu apa? Jarak antar pelat. Nah, kalau kalian bisa memahami hubungan antar variabel ini, maka itu akan menjadi dasar kalian untuk merumuskan sebuah hipotesis dari permasalahan yang kalian buat. Kalau ada permasalahan tentang karakteristik kapasitor, maka ajukanlah hipotesis itu berdasarkan pemahaman kalian. Nah, nanti baru kita selidiki menggunakan praktikum virtual. Kalau Pak, kita mainkan nanti luas platnya, apa kapasitornya akan bertambah besar apa tambah kecil kapasitasnya? Kalau jaraknya kita diperpendek dan sebagainya. Dasar konsep ini itu harus kalian kuasai dan melihat melalui YouTube boleh, sumber ajar yang lain boleh, bahan ajar yang sudah kirim saya di GC sudah boleh digunakan untuk merumuskan hipotesis yang kalian. Sudah selesai aktivitas 1? Sudah ya? Boleh saya menyambung di aktivitas yang kedua? Oke, siapkan dulu perangkatnya untuk membuka virtual lab seperti di depan. Yang data pertama kan ada tabel pengamatan. Nah, itu dicek dulu tabel pengamatannya. Apa yang diminta untuk bisa dianalisis atau dimasukkan datanya. Cek dulu. Untuk percobaan pertama, kalian akan dihadapkan dengan percobaan seperti itu. Ingat baik-baik di pojok kanan kalau nggak salah centang semuanya. Biar ada kelihatan ininya. Berapa nilai kapasitasnya, berapa energi yang tersimpan, berapa muatannya. Setelah itu ada kalau nggak salah voltmeter, juga kalian centang. Sudah? Jadi di percobaan pertama kita mengasumsikan jarak dibuat tetap. Tapi luasnya yang kita mainkan. Langsung. Bagaimana, Dit? Ya, dicerahkan dulu. Oke. Yang mana kutub positif? Ini kan? Ini kan yang ya, merah ini kutub. Ya, bagus. Catat berapa? Pertama jaraknya 7 mili sudah. Ini 6 ini. Ah, mananya? 7 mili. Kan ini petunjuknya berapa? 7 mili. Oh. Jadi 7 mili ya? 7 mili. Oh, enak ya? Biar sedikit. Oh. Nggak bisa. Op, ya. Pertama 100, sudah dicatat. Kan 100 yang dicatat apa, Pak? Yang ini kapasitasnya ini. Nah. Oke, coba electric klik. Oke, saya rasa yang aktivitas dalam percobaan pertama
luasnya itu diperbesar ya, makin besar ya. Sudah selesai. Kalau sekarang dibuat yang kedua, tapi dalam kondisi luasnya dibuat tetap, jaraknya yang dimainin. Ya, jaraknya dimain. Contoh nih. Boleh baca petunjuk yang nomor 2 kan dibilangnya. Perhatikan, nah, luasnya dipakai 200 mm persegi. Kita pasang di 200, nah jaraknya mulai dari 2 mili. Jadi kamu masukkan nanti di tabel, luasnya tetap sama, cuma jaraknya mulai dari 2, kemudian tarik dia jadi berapa? 4, nih diperbesar nih. Diperbesar. Lihat perubahan nilai dari kapasitasnya. Ketika jaraknya kita ubah, apa pengaruh terhadap kapasitas kapasitor? Mohon diperhatikan ya. Ketika kalian sudah mengisi untuk data tabel pertama dan kedua, kita akan coba rangkaiannya secara seri paralel. Oke, kalau seri dan paralel kalian mengalami kendala, kita lihat sama-sama di depan saja ya. Biar kalian langsung catat datanya di masing-masing. Ini kondisinya masih satu kapasitor. Sekarang, coba kita rangkai secara seri, kemudian kalian catat datanya. Oke, ini bisa dilihat rangkaiannya secara seri ya, berderet ini ya. Kapasitas pertama bernilai 3 farad, 3 kali 10 pangkat minus 13 farad. Yang kedua juga sama. Saya pasang di tegangan 1,5 volt. Catat total kapasitansinya menjadi 0,15 kali 10 pangkat minus 12. Dicatat ya tegangannya, dicatat ya. Nah ini tegangannya. Lihat ini 1,5 volt, 1,5 volt. Saya taruh di C1, tolong dicatat. Positif negatif, hasilnya 0,75. Iya. C1. C2-nya saya pindahkan voltmeternya jadi berapa? Sama, 0,75. Saya ganti secara paralel. Coba dibuka paralel. Nah, seperti ini paralel. Saya atur seperti tadi, C1-nya sama, 3 kali 10 pangkat minus 13. C2-nya juga 3 kali 10 pangkat minus 13. Totalnya berapa Pak setelah dirangkai paralel? Jadinya 0,6 kali 10 pangkat minus 12 tapi. Kita cukupkan. Sekarang kita peregangan dulu. Kita akan ice breaking dulu. Kurang lebih 2 menit. Nah, saya minta perwakilan 2 orang dari kelompoknya berbaris di depan. Siapa aja boleh. Nanti yang kalah, dia yang presentasi. Perhatikan ya, gamesnya kayak gini. Main tepuk-tepuk, tetapi berjalan kayak gini. Ketika di nomor pertama Marsha, dia jadi nomor 1 ya. Yang lain begini, yang lain semuanya kan gini, paham ya? Gini dulu. Nah, tapi ketika jalan, Marsha paling pertama, kemudian temennya masih gini. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Oke. Oke, kalau gitu kita yang mau maju kelompoknya siapa presentasi? Oh ya, Wiarte salah. Kelompoknya Wiarte. Oke, kembali ke tempat duduknya. Tepuk tangan. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan jawaban dari hasil diskusi kami terkait soal nomor 1 dan 2 dan juga rumuskan masalah dari aktivitas 1. Jadi yang pertanyaan pertama itu penjelasan mengenai Ya. Apakah terdapat perbedaan atau pengaruh terhadap kapasitas kapasitor ketika darah keping limbah semakin besar? Jadi berdasarkan data kamu dapatnya. Jadi berdasarkan data, Semakin besar jarak antar keping, maka nilai kapasitornya semakin kecil. Ya, jadi disampaikan oleh Rizky ya, yang ini. Ini betul jaraknya ya. Rizky benar ya? Jadi Rizky menyampaikan bahwa ketika keping kapasitor itu jaraknya dibuat semakin jauh atau semakin besar, nilai kapasitansinya semakin kecil. Benar atau tidak? Sepakat?
Sama? Setiap kelompok ada yang menyanggah kira-kira? Benar? Benar, betul. Jadi berdasarkan konsep sekalipun, ketika jaraknya semakin besar, maka nilai kapasitasnya semakin kecil. Lanjut pertanyaan nomor 2. Ketika luasnya diperbesar, maka kapasitas kapasitornya bernilai semakin besar. Ada yang kira-kira mau menyanggah atau bertanya? Sudah sama pas? Oke, kita tepuk tangan dulu buat kelompoknya Wiarta. Bapak minta kelompoknya Dinda boleh? Nomor 6 dan nomor 7 deh sekaligus boleh? Nomor 7, oke. Dinda nomor 7, kemudian teman yang lain boleh menyampaikan yang nomor 6. Yuk kita dengarkan dulu bersama dari kelompoknya Suke Arjana. Baik teman-teman semuanya, jadi saya akan menjelaskan terkait nomor 6, hubungan tegangan pada titik masing-masing kapasitor ketika dirangkai seri dan juga paralel. Oke. Pada saat dirangkai paralel itu tegangan totalnya itu sama, yaitu Berapa dapatnya tadi? 1,5 volt. Oke. sedangkan pada rangkaian seri tegangan totalnya itu harus dijumlah. Jadi pada rangkaian seri yang kita dapatkan di C1 yaitu 0,75 dan juga C2 0,75. Dan ketika dijumlah Hasilnya 1,5 volt. Oke, terima kasih. Mari kita cek ya bersama. Ketika rangkaian kapasitor itu disusun secara paralel, hanya khusus paralel ya, tidak ada komponen campuran rangkaian yang lain, maka tegangan pada sumber 1,5 volt itu akan terdistribusi sama di masing-masing titik percabangan. Juga dapat 1,5 volt, sama. Namun ketika kapasitor dirangkai seri, maka tegangan itu akan terbagi di masing-masing kapasitor dengan nilai kapasitor yang sama ya. Jadi 0,75 tambah 0,75 menjadi 1,5. Oke. Nah, untuk teman-teman yang lain boleh duduk sambil menunggu pekerjaannya Dinda. Terima kasih ya. Boleh tepuk tangan. Oke, boleh diperhatikan ya. Apa yang harus kita lakukan pertama ketika ketemu rangkaian campuran seperti ini? Biar sekalian kalian lihat, cek. Oke, silakan Dinda. Baik, saya akan menjelaskan soal nomor 7 yang A. Jadi pertama-tama kita harus identifikasi dulu alur pekerjaannya. Yang pertama kita akan CP1 atau padaran 1, yaitu antara 1 mikrofarad dan 1 mikrofarad. Oke, ini di paralel dulu. Oke, good. Hasilnya berapa kalau paralel itu? 2. Oke, tinggal ditambah ya. Betul, bagus. Lanjut. Yang kedua, seri yang 3 mikrofarad dengan 2 mikrofarad dan 6 mikrofarad. Oke, itu dirangkai seri. Karena ini kan sudah digabung nih, gelek. Maka ini jadi seri. Jadinya 1/3 tambah 1/2 tambah 1/6. Hasil paralelnya berapa? 6/6 nilainya 1, good. Setelah itu bagaimana, Din? Dan terakhir kita buat paralel 2 antara hasil ini dengan ini. Oke, bagus. Setelah itu hasilnya berapa, Din? 1 ditambah 4 sama dengan 5 mikrofarad. Oke. Beres ya? Jadi kapasitas total penggantinya menjadi 5 mikrofarad. Kira-kira ada yang mau tanya atau ada yang belum paham? Konsep ini kan sebenarnya sama kayak seri paralel kan dalam arus searah, cuma sekarang terbalik. Yang seri malah diseper, yang paralel ditambah. Terima kasih Dinda. Silakan duduk. Nah, kalau pertanyaan B gimana Pak? Mencari apa? Pakai persamaan Q capek. Nih, jangan lupa tuh Q total. C total dikali V. Nah, C totalnya berapa? 5 mikrofarad. Tegangan totalnya adalah 5 volt. Hasilnya adalah 25 tapi mikrokulom. Oke, segitu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tepuk tangan untuk kita semua. Permintaan Bapak terakhir untuk refleksi kita bersama, apa yang kita sudah pelajari hari ini, boleh nggak kalian masuk ke sana? Terima kasih ya. Jadi terima kasih bagaimana pengalaman belajar hari ini. Bapak simpulkan kalian senang dan seru. Kemudian perasaan kalian setelah belajar hari ini itu happy. Dan hal baru apa kalian jadi paham tentang penggunaan kapasitor dengan karakteristiknya. Hal apa yang kalian akan lakukan atau terapkan? Merakit. Oke, semoga saya bisa membuat rangkaian listrik. Oke, terima kasih. Oke, cukup ya. Kita tepuk tangan untuk semuanya.
Oke, untuk pertemuan minggu depan kita akan melanjutkan terutama menganalisis rangkaian campuran kapasitor, baru kita bisa masuk ke medan magnet. Karena kita kan juga akan ada acara sekolah ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih banyak hari ini karena kita buka dengan doa, maka kita tutup pertemuan kali ini dengan doa ya. Namun Bapak informasikan setelah kegiatan pembelajaran ini, silakan nanti bangkunya dikembalikan kembali ya. Oke, mari kita Bapak pimpin langsung ya. Kalian doa menurut kepercayaan masing-masing di tempat duduknya. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Semoga apa yang kita sudah pelajari hari ini dapat bermanfaat dan kalian bisa melanjutkan aktivitas pembelajaran. Berdoa dimulai. Doa dapat diakhiri. Terima kasih banyak. Kita tutup. Oke, Chandra minta tolong kita tutup. Kita pada asani ya. Pada saat Om Santi 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 Om. Terima kasih ya. Ya.